Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dengan NIM 43223068 dari kelas 2C TKI. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai air limbah industri semen, khususnya PT Semen Tonasa, serta bagaimana parameter dan baku mutu air limbahnya diatur oleh Permen LH RI nomor 5 tahun 2014. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih parameter pengukuran limbah air. Nah, parameter pengukuran limbah air ini terbagi menjadi tiga kategori utama. Yang pertama, parameter fisika, kimia, dan geologi pada air limbah PT Semen Tonasa. Air limbah industri semen seperti Semen Tonasa mengandung berbagai parameter air limbah seperti fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama yaitu parameter fisikanya, meliputi suhu dan tingkat kekeruhan. Suhu tinggi dari air limbah bisa merusak ekosistem perairan, sedangkan kekeruhan bisa menghambat masuknya cahaya matahari yang diperlukan untuk fotosintesis dalam air. Yang kedua yaitu parameter kimia, mencakup zat berbahaya seperti pH, total suspense solid atau TSS, chemical oxygen demand atau COD, dan logam berat seperti kromium dan timbal. Logam berat dapat terakumulasi dalam organisme akuatik, menyebabkan gangguan kesehatan yang parah. Nah, dari sisi biologi, parameter seperti biological oxygen demand atau BOD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, semakin besar risiko kekurangan oksigen di ekosistem perairan. Selanjutnya pembahasan mengenai analisis komposisi dan potensi dampak. Komposisi air limbah industri semen berisiko tinggi terhadap lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Tingginya nilai COD dan BOD bisa menyebabkan penurunan oksigen di air, mengakibatkan kematian biota. Zat kimia seperti logam berat juga dapat menyebabkan bioakumulasi di rantai makanan yang berbahaya bagi hewan dan manusia. Selain itu, pH air limbah dengan pH tidak netral dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Nah, selanjutnya yaitu standar buku mutu air limbah berdasarkan Permen LH nomor 5 tahun 2014. Buku mutu air limbah diatur untuk memastikan air limbah yang dibuang tidak merusak daya dukung dan daya tampung lingkungan. Misalnya, untuk industri semen, nilai pH air limbah harus berada di antara 6 hingga 9 dan nilai BOD tidak boleh melebihi 60 mg per liter. Total suspense solid atau TSS juga harus berada di bawah 50 mg per liter. Nilai-nilai ini ditetapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan serta melindungi kesehatan manusia dan hewan yang terpapar. Semua air limbah rumah tangga langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah yang lokasinya jauh dari lingkungan perumahan, untuk kemudian diolah dan dikembalikan ke alam secara aman, sehingga membuat lingkungan bersih dan kita lebih sehat. Nah, untuk industri-industri yang belum mengerti cara membuang air limbah yang baik dan benar, pastinya akan langsung membuang air limbahnya ke laut. Nah, cara seperti ini akan membahayakan ekosistem yang ada di laut dan mencemari lingkungan di sekitar pembuangan tersebut. Berdasarkan artikel yang saya baca, PT Semen Tonasa sendiri sudah sangat peduli tentang limbah atau sampah yang dihasilkan oleh perusahaannya. Ini dibuktikan dengan mereka meraih proper hijau dan juga bekerja sama bersama Pemkot Kabupaten Pangkep untuk mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai parameter dan baku mutu air limbah di industri semen, khususnya PT Semen Tonasa. Berdasarkan peraturan Permen LH nomor 5 tahun 2014, mengelola limbah secara efektif sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.